Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu, bagaimana kabarnya Mas Rizal? Alhamdulillah hari akhir ini kabar saya baik dan insya Allah tetap baik terus. Alhamdulillah, di sini saya ikut senang yang mendengarnya karena kabar dari Mas Rizal, alhamdulillahnya baik. Semoga setelah kedepannya bisa lebih baik lagi dan selalu berbahagia dan sehat selalu juga ya, seperti itu ya, Mas ya. Ya, Oke, baik. Sebelum kita mulai layanan konseling individu pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Mas, agar nanti layanan kita diberi kelancaran, diberi keberkahan dan diberi kebermanfaatan untuk kita semua seperti itu, Mas ya. amin. Mungkin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing bisa dipersilahkan. Ya, berdoa tidak dibatasi, Mas. Baik. Sebelumnya, kalau boleh tahu, Mas Rizal tadi habis dari mana? Saya tadi habis dari kos sih, langsung sengaja ke sini. Dari kos ya, Mas? Iya, Oh, berarti tadi nggak ada agenda lain gitu selain dari kos itu, Mas? enggak, tadi langsung ke sini. Langsung ke sini aja ya gitu ya. Oke, oke. Oke, baik. Jadi tadi kan Mas Rizal dari kos, tapi tadi pas perjalanan ke sini bagaimana? Apakah lancar atau ada kendala dan sebagainya? Alhamdulillah lancar sih, cuman ya tau lah di lalu lintas tuh orang-orang agak ngeselin dikit. Iya. Kalau di Baik, baik. Seperti biasa Mas ya, kalau namanya di jalan raya ya kadang kan emang ya saling menghargai aja lah ya, Mas ya. Namanya jalan raya, jalan umum juga ya, Iya. kita nggak tahu bagaimana kejadiannya seperti itu ya, Mas ya. Baik, sebelumnya mungkin di sini saya belum perkenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya kenalin, nama saya Lutfan. Mas Rizal bisa panggil saya Mas Lutfan aja atau Kak Lutfan, terserah, seenaknya Masnya aja nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Mungkin di sini Mas Rizal bisa memperkenalkan identitasnya Mas Rizal juga, mungkin nama lengkap dan asal dari Mas Rizal dari mana dan sebagainya, boleh dipersilahkan. Sebelumnya nama saya Muhammad Rizal Sugiarto dari Banjarnegara. Panggilannya Mas Rizal tadi benar ya? Iya, panggilan saya Mas Rizal ya. Oke. Dari Banjarnegara ya, Mas? Iya, Banjarnegara. Kebetulan saya juga dari Banjarnegara, Mas. Jadi kalau boleh tahu rumahnya di mana, Mas? Saya rumahnya ini apa? Di belakang SMA Bawang. Oh, SMA SMA Gemuruh. Bawang. Iya. Kebetulan saya juga dulu alumni SMA 1 Bawang ya, Oh, Mas. berarti kakak kelas saya, Mas? Iya, betul sekali, Mas. Berarti kelas sekarang semester berapa, Mas? Kalau boleh tahu? Sekarang semester 3, Semester 3 ya. mau semester 4. Mas semester 4. Gimana Mas semester 3-nya? Apakah aman atau seperti apa? Nah, kalau untuk aman sih aman, lancar. Cuman ya kayak normalnya mahasiswa pasti kebantai tugas, terus organisasi. Banyaklah kesibukan yang nyita waktu saya lumayan banyak. Baik, baik. Berarti di sisi lain Mas Rizal juga ikut organisasi dan sebagainya ya? Iya, ikut organisasi walau nggak yang sibuk banget, cuman lumayan lah. Ya lumayan lah, Masih Mas. luang waktu gitu. Ya, betul sekali. Kalau boleh tahu ikut organisasi apa, Mas? Kalau saya ikut ini apa? Pertama UKM di fakultas saya, fakultas FEB. Saya ikut Forse di basket. Terus organisasi daerah itu dari Banjar, saya namanya tuh Ibara. Sama terakhir ini sih apa? Sempat magang hima juga di jurusan saya, hima manajemen. Berarti Mas Rizal sudah banyak mengikuti pengalaman ya di kampus UNES ini ya? Ya lumayan lah, bisa bilang gitu. Oke, berarti kalau bisa dibilang Mas Rizal tadi ikut basket juga ya? UKM di FEB atau di mana? Iya, di FEB. FEB-nya ya. Berarti sebelumnya Mas Rizal emang bakat di basket atau bagaimana, Mas? Kalau boleh tahu? Sebenarnya bukan bakat sih, cuman kayak hobi aja sih. Karena kalau main basket tuh lebih senang, lebih relaks gitu. Nggak pikiran apa-apa, cuman main gitu. Baik, kalau boleh tahu itu mainnya apa, Mas Rizal hobi basket itu sejak kapan, Mas? Kalau hobi saya dari SMP sih, cuman waktu SD sempat nyoba dikit-dikit gitu. Walaupun gak yang di pertandingan, cuman main-main bolanya dikit gitu. Berarti kayak sekedar fun-fun aja ya, Mas ya? Iya. Kayak sekedar menjalankan hobi yang mungkin Mas Rizal sering melakukan seperti itu ya, Mas ya? Nah, Oke, baik. Kalau selain itu ada kesibukan lain nggak, Mas? Selain ikut organisasi, ikut basket dan sebagainya. Kalau semisal Mas Rizal itu
nggak mengikuti kegiatan tersebut, biasanya Mas Rizal ngapain? Kalau buat ngisi waktu luang selain organisasi, paling saya hobinya olahraga sih Mas. Jadi kalau misal nggak jogging lari itu sepedaan buat sore-sore gitu, nyari keringet dikit lah. Daripada sumpah pikos kan, mending keluar lah cari angin gitu. Oke, baik Mas. Berarti Mas Rizal sering sepedaan ya? Iya, sering. Karena saya bawa sepeda sih dari rumah, dibawa ke kos. Berarti Mas Rizal bawa sepeda dari rumah ya? Iya. Kadang ke kampus juga sepedaan sih kalau lagi pengen gitu. Berarti Mas Rizal itu hidup sehat ya istilahnya ya, kayak kesana kesini naik sepeda, mungkin sambil istilahnya kayak kan kalau bawa motor terus boring dan sebagainya, kayak pengen menghirup udara segar lewat sepedaan seperti itu ya Mas ya. Ya, berusaha hidup sehat sih bisa mungkin. Ya itu merupakan langkah yang bagus ya Mas ya, karena Mas Rizal sudah mau menjalankan hidup yang positif seperti tadi sepedaan dan sebagainya seperti itu. Mungkin sebelumnya, jadi nanti kan di sini kita akan melakukan layanan konseling individu ya Mas ya, yang dimana Mas Rizal sudah pernah melakukan layanan konseling individu atau belum? Kalau sebelum ini saya belum pernah sih. Ini pertama kali saya mengikuti layanan konseling. Oke, baik, berarti ini baru pertama kali untuk mengikuti layanan konseling individu ya Mas ya? Iya. Oke, baik. Mungkin sebelumnya karena kan kemarin saya sudah melihat dari intake form atau enggak screening kemarin Mas Rizal udah isi ya. Kalau yang dimana Mas Rizal itu memiliki permasalahan yang dimana itu ada kepercayaan diri, motivasi, dan satunya manajemen waktu ya Mas ya. Oke, baik. Sebelum kita memasuki layanan tersebut, di sini saya izin menjelaskan terlebih dahulu Mas ya, yang dimana konseling individu ini kita memiliki ada asas-asas seperti asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan, yang dimana nanti Mas Rizal tenang saja, Mas Rizal nggak usah takut istilahnya untuk bercerita yang luas, bercerita secara terbuka dan sebagainya. Silakan Mas Rizal ungkapkan saja semua cerita yang ingin Mas Rizal ceritakan di sini. Jadi nanti yang hanya tahu ceritanya kita berdua saja seperti itu ya Mas ya. Iya. Terus sebelumnya kita kan juga ada waktu ya, yang dimana sesi konseling individu itu memiliki batasan waktu juga Mas. Jadi kalau sewajarnya konseling individu itu biasanya untuk waktu 30-45 menit. Nah itu dari saya. Mungkin kalau dari Mas Rizal ada saran dan sebagainya, apakah sudah cukup? Dari saya cukup sih. Cukup. Oke, berarti sekitar 30-40 menit Mas Rizal masih menyanggupi ya seperti itu ya? Iya, insya Allah. Oke, baik Mas. Sebelumnya juga jadi nanti di sini Mas Rizal terbuka aja Mas ya, nggak usah takut, nggak usah grogi, nggak usah malu-malu dan sebagainya seperti itu ya Mas ya. Oke, baik. Mungkin mungkin tadi kan Mas Rizal tadi kan saya sudah menjelaskan ya soal screening form yang sudah diisi Mas Rizal ya, yang dimana Mas Rizal itu memiliki permasalahan yang dimana permasalahan itu tentang kepercayaan diri, terus manajemen waktu dan motivasi. Nah kalau boleh tahu nih, Mas Rizal bisa menjelaskan lebih luas atau lebih terbuka lagi yang dimaksud Mas Rizal itu seperti apa, kepercayaan diri, manajemen waktu, dan motivasi seperti itu. Mungkin Mas Rizal bisa ceritakan terlebih dahulu. Oke, mungkin yang pertama tentang kepercayaan diri dulu ya. Nah dari dulu tuh saya kalau bisa di depan banyak orang kayak kalau ngomong masih antara gugup, malu, dan belibet gitu Mas. Jadi kalau di depan banyak orang tuh kepercayaan diri saya menurun lumayan drastis lah daripada kalau empat mata kayak gini tuh. Terus kalau misal mau ngelakuin, misal lagi di kelas itu dosen menanyakan sesuatu dan saya punya jawaban yang benar menurut saya. Nah pas saya mau jawab tuh kayak nggak pede gitu loh, takut salah, takut diketawain takut digimanain sama teman-teman yang lain gitu man. Terus misal dikasih tugas apa sama orang gitu, kadang kita udah menyanggupi, cuman pas kita mau menerima kayak bisa nggak ya, terus kayak jadi bingung gitu, akhirnya nggak diambil nggak diambil pekerjaan tersebut gara-gara nggak percaya diri. Padahal kalau misal aku ngambil pekerjaan itu sebenarnya tuh bisa ningkatin skill, entah soft skill atau hard skill saya gitu mas. Jadi kepercayaan diri menurut saya itu lumayan menghambat
potensi dari diri saya sih Mas. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan ya Mas ya terkait mungkin permasalahan yang pertama tentang kepercayaan diri ya. Nah, di mana Mas Rizal itu masih ragu istilahnya ya, Iya. ragu dengan mengambil keputusan yang tepat, yang di mana Mas Rizal sudah pernah mendapatkan ya kesempatan untuk mengambil keputusan itu, ternyata tapi Mas Rizal masih ragu dan kurang percaya dengan hal itu seperti itu ya Mas ya. Iya. Oke, mungkin tadi kan masih ada 2 masalah lagi ya, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Mas. Oke, terus yang kedua tentang motivasi gitu Mas. Kayak saya beberapa waktu ini akhir-akhir ini tuh saya kayak kurang motivasi gitu Mas, kayak misal kuliah. Sebenarnya kan kuliah harus walaupun gak selalu belajar tiap hari, minimal belajarlah materi yang besok di kelas tuh apa, karena dosen udah ngasih RPS juga kan Mas. Nah saya tuh kadang kayak buat apa sih belajar, besok juga pasti diajarin gitu, kayak masih kurang motivasi buat belajar. Terus motivasi buat ngelakuin hal-hal baru gitu Mas, kayak udah terlalu nyaman sama kondisi sekarang ini. Jadi karena terlalu nyaman itu saya kurang memanfaatkan potensi yang sebenarnya ada pada diri saya gitu Mas. Oke. Terus Ada lagi? kalau yang motivasi sebenarnya baru itu sih Mas, benar kurang apa, kayak harus nunggu hal itu tuh urgent banget baru saya mau lakuin sesuatu hal. Padahal sebenarnya kalau misal kita saya mau itu bisa mempersiapkan hal itu biar lebih baik lagi tuh Mas. Jadi itu sih kurang dorongan gitulah, entah dari diri saya sendiri sama dari orang lain gitu. Oke, baik. Di sini saya bisa menyimpulkan lagi ya Mas ya terkait permasalahan yang kedua Mas Rizal, yang dimana kurangnya motivasi ya seperti itu ya. Yang dimana Mas Rizal tuh sebenarnya memiliki motivasi yang kuat, cuman dimana Mas Rizal tuh kurang adanya dukungan dengan dirinya sendiri ya dan orang lain ya. Sebenarnya itu juga menyinggung dengan kepercayaan diri Mas Rizal ya seperti itu ya. Yang dimana kepercayaan diri kan itu menyangkut dirinya sendiri, dan motivasi juga kadang menyangkut dorongan sama dirinya sendiri seperti itu ya Mas ya. Yang dimana tadi Mas Rizal juga sudah mengatakan ya, walau motivasi Mas Rizal tuh sebenarnya tuh bisa langsung mengerjakan ya, cuman kadang Mas Rizal kayak udah nanti aja, pasti bakal diajarin, pasti bakal selesai dan sebagainya. Dan akhirnya Mas Rizal kadang mengerjakannya mungkin istilahnya kadang mepet dan sebagainya ya, jadi akhirnya keteteran dan sebagainya seperti itu ya Mas ya. Iya. Oke, baik. Mungkin cerita yang ketiga bisa diceritakan lebih dahulu. Nah, yang manajemen waktu tuh terkait saling berkaitan dengan yang motivasi tadi Mas. Saya tuh terlalu menyepelekan waktu gitu loh, kayak misal tugas deadline 1 minggu baru dikerjain H-1, malah bahkan tuh berapa jam gitu baru ngerjain. Kayak terlalu nganggap remeh waktu gitu Mas. Kayak saya tuh sering ngerasa saya punya waktu banyak, padahal sebenarnya tuh waktu yang saya punya tuh benar-benar terbatas banget. Nah gara-gara itu saya kadang lewatin hal-hal yang nggak ngelewatin hal-hal yang seharusnya bisa saya dapatkan buat sisi baik saya gitu Mas. Kalau manajemen waktu itu sih terlalu menyepelekan waktu lah. Masih kayak saya pernah baca kutipan, manusia itu sombong banget karena ngerasa punya banyak waktu. Nah saya ngerasa saya itu masih sombong karena sering ngerasa punya banyak waktu gitu Mas. Oke, baik. Mungkin ada lagi atau sudah cukup ceritanya? Kayaknya cukup itu sih Mas. Oke, baik. Di sini saya ingin menyimpulkan lagi ya Mas ya, dari terkait soal manajemen waktu. Sebenarnya tadi tidak berbeda jauh ya dengan kepercayaan diri, motivasi dan sebagainya. Bahwasanya jadi Mas Rizal tuh emang masih sering menyepelekan waktu seperti itu ya. Yang dimana seharusnya itu Mas Rizal sudah bisa mengerjakan, sudah bisa mengambil keputusan itu, tapi kadang Mas Rizal masih menyepelekan ya, kayak nanti dulu dan sebagainya. Akhirnya dimundur, akhirnya nanti yang keteteran Mas Rizal sendiri seperti itu ya. Oke, baik. Malah nyusahin diri sendiri sih kalau itu. Oke, baik Mas. Mungkin tadi kan di sini ada 3 permasalahan ya Mas ya. Sebelumnya saya di sini menjelaskan ya. Di sini saya sebagai konselor, yang dimana konselor itu hanya sekedar memberikan fasilitator atau fasilitas kepada Mas Rizal untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Jadi nanti saya itu tidak memberi saran kepada Mas Rizal, tidak memberi solusi kepada Mas Rizal, tapi hanyalah dirinya Mas Rizal yang bisa menemukan solusi itu seperti itu ya Mas ya.
Oke, baik. Tadi kembali lagi ke awal, jadi ketika ada 3 permasalahan ya, yang dimana kepercayaan diri, terus motivasi dan manajemen waktu. Nah, menurut Mas Rizal nih, yang paling urgent untuk diselesaikan terlebih dahulu atau yang mungkin untuk utamakan terlebih dahulu itu permasalahan yang mana, Mas? Kalau menurut saya dari 3 permasalahan itu yang ini sih apa namanya, yang manajemen waktu. Karena kan di umur segini tuh kita harus bisa membagi waktu sebaik mungkin ya. Dan saya tuh sampai sekarang masih belum yang benar-benar bisa membagi waktu gitu mas. Jadi menurut saya itu sih manajemen waktu yang paling urgent buat diselesaikan menurut saya. Oke, baik. Nah, tadi berarti untuk yang paling urgent diselesaikan adalah terkait permasalahan manajemen waktu ya, yang manajemen waktu yang Mas Rizal mungkin masih belum bisa memanfaatkan waktu yang ada seperti itu ya Mas ya. Iya. Oke, baik. Mungkin dari skala 1 sampai 10 nih, 1 itu istilahnya rendah dan 10 itu sudah tinggi seperti itu. Nah, dari menurut Mas Rizal sekarang masih di skala mana Mas soal manajemen waktu? Kemampuan saya buat manajemen waktu gitu 1 sampai 10. mungkin masih di 6 atau 5 gitu mas, masih setengah-setengah lah. Oke, berarti di sisi lain Mas Rizal masih di tengah-tengah ya, antara istilahnya ya hampir mendekati 10 tapi masih tengah-tengah ya, masih ragu ya Mas Rizal ya untuk bisa melaksanakan manajemen waktu itu ya, seperti itu ya Mas ya. Oke, baik. Mungkin sebenarnya tuh Mas Rizal udah ada apa namanya istilahnya peluang lah untuk bisa manajemen waktu, karena kan itu udah berada di tengah-tengah ya, tinggal nanti Mas Rizal bagaimana kelanjutannya seperti itu. Nah, saya tuh kayak ngebagi waktunya, nge-planning udah bisa, cuman pas waktunya datang tuh nggak sesuai gitu loh mas. Jadi kayak manajemen resikonya tuh masih kecil banget, masih kurang. Oke, berarti kayak istilahnya Mas Rizal tuh masih kecil ya manajemen resikonya ya. Sebenarnya tuh Mas Rizal udah bisa nge-planning berbagai hal yang ada sebenarnya dalam diri Mas Rizal, cuman ya masih belum bisa memanfaatkan hal itu seperti Nah, Mas. pas eksekusinya tuh masih kurang banget. Oke, baik. Tadi kan saya menanyakan skala ya terkait manajemen waktu yang Mas Rizal sekarang alami. Nah, kalau semisal nantinya nih, kalau Mas Rizal itu bisa memanajemen waktu nih, skala 1 sampai 10 itu Mas Rizal milih yang mana? Kalau misal milih sih bisa mungkin 10 sih mas. Biar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan nggak ngelewatin hal-hal yang hal-hal yang penting gitu mas. Oke, berarti 10 tadi ya Mas ya. Kalau misal Mas Rizal tuh udah bisa melaksanakan atau melakukan manajemen waktu yang baik seperti itu ya Mas. Iya. Oke, baik, itu merupakan langkah yang bagus ya Mas Rizal, karena Mas Rizal udah punya perencanaan kalau misal manajemen waktu itu berhasil seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Apakah Mas Rizal tuh pernah mengalami yang dimana Mas Rizal tuh pernah nge-manage waktu dengan baik seperti itu? Kalau untuk memanage waktu dengan baik paling masih kayak hal-hal kecil sih mas, kayak misal besok tuh mau ngapain aja, terus alhamdulillah hari itu bisa ngelakuin. Kalau misalnya yang buat hal-hal besar masih jarang sih, kayak kebanyakan masih hal-hal kecil gitu mas. Berarti Mas Rizal tuh masih bisa nge-manage waktu dengan hal-hal yang kecil ya. Iya. Belum bisa manage waktu yang hal-hal yang mungkin istilahnya lebih besar ya, seperti itu ya Mas ya. Iya. Oke. Apalagi kalau ngelibatin banyak orang tuh masih belum terlalu bisa mas. Karena kan susah juga ngatur waktu banyak orang tuh. Oke, baik. Mungkin Mas Rizal coba bisa membayangkan di mana Mas Rizal tuh bisa nge-manage waktu yang dimana itu tadi hal yang besar. Hal besar seperti mungkin Mas Rizal menjadi ketua nih, ketua apapun itu, terus di situ kan banyak orang nih. Nah, tapi di situ Mas Rizal tuh berhasil. Terus apa yang Mas Rizal rasakan seperti itu? Kalau misal hal itu bisa terwujud sih, pertama saya bakal bangga sama diri sendiri karena udah berhasil kayak mimpin orang-orang itu buat mencapai target gitu mas. Terus yang jelas rasa senang karena targetnya udah bisa tercapai, terus
ini yang merasa bangga lah sama diri sendiri sama orang lain itu mas. Oke, berarti di sisi lain Mas Rizal kalau semisal emang itu tercapai dan berhasil, pastinya Mas Rizal tuh bangga ya dengan pencapaiannya dirinya Mas Rizal seperti itu Mas ya. Iya. Oke, baik. Mungkin kalau semisal nih Mas Rizal tidak bisa nge-manage waktu dengan baik. Nah, apa yang kadang Mas Rizal tuh rasakan seperti itu? Kalau misal belum bisa pasti kecewa lah, kayak ngerasa gagal gitu mas. Padahal udah dikasih amanah, udah dikasih pesaing gitu, tapi malah belum bisa memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin mas. Terus ngerasa salah ke orang-orang lain kalau misal hal itu melibatkan orang lain. Terus pasti merasa dirugiin karena nggak bisa memanfaatin waktu itu semua. Oke, baik. Berarti Mas Rizal tuh sudah apa namanya, istilahnya sadar ya, kayak kalau semisal manajernya Mas Rizal jelek, mohon maafnya ya, itu mengecewakan Mas Rizal, mengecewakan diri Mas Rizal, mengecewakan orang lain dan sebagainya seperti itu ya Mas ya. Iya, pasti ngerasa salah. Oke, baik Mas. Mungkin kalau semisal Mas Rizal nih memiliki manajemen waktu yang buruk dan yang kurang baik dan sebagainya, menurut Mas Rizal nih, dampak apa yang bakal berpengaruh kepada Mas Rizal sendiri? Yang akan berpengaruh pasti saya bakal ngeliatin banyak kesempatan yang dimana sebenarnya kesempatan tersebut tuh bisa menjadikan diri saya itu lebih baik mas. Jadi kayak gampangnya tuh kalau saya mempunyai manajemen waktu yang buruk, perkembangan diri saya bakal jauh lebih lambat atau bahkan mungkin gak ada kemajuan sama sekali di diri saya mas. Jadi itu sih kalau buat diri saya sendiri bakal stuck kalau misal belum bisa manage waktu dengan baik. Oke, berarti Mas Rizal tadi apa namanya, masih ini ya, belum ini ya, apa namanya, kalau semisal belum bisa manage waktu dengan baik, dampak dari diri Mas Rizal pasti bakal stuck di itu aja, gak bisa berkembang lagi dan sebagainya seperti itu ya Mas. Iya. Oke, baik. Mungkin kalau boleh tahu nih, Mas Rizal besok ada kegiatan apa? Nah kalau besok saya sih rencana mau pergi ke ini apa namanya, ke Bandungan sama teman-teman sekelas. Enggak sekelas sih, kayak beberapa anak itu buat survei suatu tempat buat agenda kelas gitu mas. Sama ada UAS juga sih besok, masih sisa satu mata kuliah gitu. Oke, baik. Mungkin kalau boleh tahu besok ke Bandungan kalau sama UAS itu kira-kira jam berapa Mas? Nah kalau UAS kan di itu antara jam 10 sampai 12. Nah ke Bandungannya itu setelah UAS itu mas, jadi sehabis zuhur gitu. Berarti tadi UAS itu jam 10 sampai jam 12. Nah setelah UAS itu Mas Rizal langsung lanjut ke Bandungan ya setelah zuhur ya. Iya. Nah mungkin di sini saya sedikit men-challenge Mas Rizal ya, buat mungkin besok nih, kan besok ada kegiatan Mas Rizal, nah, dimana ada UAS dan ke Bandungan. Kalau mungkin kalau bosnya saya challenge ke Mas Rizal, besok UAS di jam 10, coba Mas Rizal apakah Mas Rizal tepat waktu untuk mengerjakan UAS jam 10 sampai jam 12. Jadi Mas Rizal itu jangan istilahnya menunda dan sebagainya. Dan setelah mengerjakan UAS, Mas Rizal langsung tepat waktu juga untuk langsung bersiap-siap atau pergi ke Bandung seperti itu. Mungkin itu challenge dari saya Mas, mungkin Mas bisa diterapkan besok ya, seperti itu Mas. Nah mungkin kalau buat besok kayak salah satu tantangan juga buat saya, paling kan UASnya online ya jam 10. Nah tantangan saya tuh bisa nggak sih jam segitu tuh bangun tidur lah, kayak gampangan. Kayak kan banyak mahasiswa yang kalau tidur tuh agak bablas gitu sampai siang. Nah saya tuh pernah juga ketinggalan kelas gitu kuliah gara-gara tidur. Nah mungkin salah satu tantangan juga buat besok, bisa apa enggak saya bangun di jam 10 itu buat ngelakuin apa, mengerjakan UAS mas. Oke, baik. Berarti tadi kan Kak saya sudah men-challenge dua hal itu ya. Nah sekarang saya menambah challenge lagi nih, karena kan besok pagi Mas Rizal harus bangun pagi nih. Nah Mas Rizal bisa mencoba untuk bangun pagi besok seperti apa? Apakah Mas Rizal bisa bangun atau malah Mas Rizal tuh tidak memanfaatkan waktu itu seperti itu ya Mas ya? Oke, baik. Mungkin
mungkin tadi kan semisal nih Mas Rizal menceritakan tentang manajemen waktu mungkin yang kurang baik dan sebagainya. Kalau semisal Mas Rizal apa yang ingin dicapai Mas Rizal soal manajemen waktu itu? Yang mau saya capai sih pertama biar bisa saya bisa memanage waktu sebaik mungkin, jadi nggak nyusahin diri sendiri, nggak nyusahin orang lain, atau bahkan nggak nyusahin orang yang saya nggak kenal gitu mas. Itu sih kayak intinya biar semua orang tuh nggak terkena dampak buruk dari apa yang saya lakuin nih mas. Oke, baik Mas. Berarti tadi kan Mas Rizal intinya gak mau merepotkan orang lain lah. Iya. Dengan dampaknya seperti itu ya, yang dimana manajemen waktu kan kalau misal kurang baik itu bisa mendampakkan bagi orang lain mungkin dan diri sendiri gitu ya Mas ya. Iya. Oke, mungkin saya di sini sedikit bertanya kepada Mas Rizal agar manajemen waktu Mas Rizal itu berhasil, Mas Rizal tuh perlu langkah seperti apa seperti itu? Kalau lama sih mungkin pertama saya mau ini apa namanya, setiap hari kayak bikin planning gitu mas. Jadi di hari ini tuh mau ngapain aja di list, terus targetnya tuh kayak gimana ke depannya. Terus kayak mungkin belajar, kan sekarang teknologi udah canggih mas, saya paling mau nggak mau harus belajar juga sih dari antara kayak YouTube, Instagram, atau website tentang manajemen waktu gitu mas, biar saya nggak apa namanya, biar ada inspirasi lah caranya tuh harus gimana biar saya nggak bingung sendiri kalau misalnya mau memperbaiki manajemen waktu saya itu harus gimana gitu. Baik Intinya Mas. tuh harus belajar lah entah dari apapun itu. Oke, baik Mas. Tadi Mas sudah menemukan ya istilahnya solusi ya sendiri ya, yang dimana tadi sudah bikin plan mungkin, terus belajar lagi yang lebih sungguh-sungguh dan sebagainya soal manajemen waktu. Di sini saya apresiasi kepada Mas Rizal ya, karena Mas Rizal sudah mau merencanakan atau sudah mau mengambil langkah yang positif untuk diri Mas Rizal seperti itu ya Mas ya. Yeah. Oke, baik. Mungkin nanti kan untuk kan sesi pertama ini ya counseling individu ya Mas ya. Nah tadi kan saya sudah memberikan challenge kepada Mas Rizal ya soal tadi untuk bangun pagi, terus mengerjakan UAS ya tepat waktu di jam 10, terus setelah UAS jam 12 habis itu langsung tepat waktu juga untuk berangkat ke Bandungan seperti itu. Itu kan merupakan salah satu langkah manajemen waktu ya yang baik untuk dirinya Mas Rizal seperti itu ya Mas ya. Oke, baik. Mungkin harapan apa sih Mas Rizal nanti kalau semisal semuanya besok itu berhasil seperti itu? Harapan saya sih itu sih apa namanya, yang terbaik lah buat diri saya sama semuanya, biar bisa mencapai target masing-masing sih mas. Oke, berarti yang terbaik lah. Iya, berarti oke, baik. Saya paham ya Mas tadi ya soal untuk harapan, pasti harapan terbaik ya untuk diri sendiri dan orang lain seperti itu ya Mas ya. Iya. Oke, baik. Mungkin tadi kan kita sudah mendalami permasalahan tersebut, sudah mengambil langkah dan sudah saya challenge tadi ya untuk kedepannya bagaimana Mas Rizal akan lakukan dan sebagainya. Nah mungkin untuk sesi pertama ini kita cukupkan terlebih dahulu ya Mas ya, karena mungkin ini cukup sampai sini saja. Nanti kedepannya Mas Rizal bisa challenge-nya bisa dilakukan ya buat besoknya. Nanti kita bisa bertemu lagi mungkin sekitar di hari Kamis kalau nggak Jumat dan sebagainya seperti itu ya Mas ya. Oke, mungkin itu saja dari saya Mas. Jika nanti Mas Rizal masih ragu dan sebagainya, nanti kita bisa bertemu lagi di sesi kedua seperti itu ya Mas ya. Baik ya. Oke, baik. Mungkin dari saya itu saja Mas ya. Terima kasih. Sampai jumpa, bertemu lagi di sesi kedua nanti untuk sesi counseling individu seperti Mas ya. Oke. Saya cukupkan ya Mas ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi